Presiden Joko Widodo memutuskan tidak melantik Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri. Kisruh berdurasi 6 pekan yang dipicu pencalonan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai Kepala Polri menuju babak akhir. Presiden Joko Widodo memutuskan batal melantik Budi Gunawan dan menunjuk Komjen Polisi Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri baru. Maka hari ini kami mengusulkan calon baru, yaitu Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Badrodin Haiti untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Kapolri. Keputusan penting lainnya, Presiden menghentikan sementara Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto. Ketua dan Wakil Ketua KPK ini dihentikan sementara lantaran menjadi tersangka dalam sejumlah kasus pidana. Presiden menunjuk 3 pelaksana tugas pemimpin KPK, yaitu Taufikur Rahman Ruki, Johan Budi, dan Indrianto Senoaji. Apakah rumus Presiden Jokowi tadi manjur untuk mengakhiri kisruh KPK Polri? Ya, inilah The Headlines dan kami mengangkat topik setelah Jokowi bersikap. Kami telah mengundang Hikmahanto Juwana, Sekretaris Tim 9 yang dibentuk Presiden untuk menengahi konflik KPK dan Polri, serta Inspektur Jenderal Polisi Roni F. Sompi, Kepala Divisi Humas Mabes Polri, dan hadir pula Don Bosco Slamun, pemimpin redaksi Berita 1 News Channel, serta Bambang Harimurti, wartawan senior Tempo. Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di studio. Terima kasih. Rumus Jokowi menengahi mengatasi konflik KPK Polri, seberapa besar pernyataan kemarin menurut Bang Don bisa menyelesaikan masalah? Ya, ini kan obat simptom. Obat simptom. Obat yang bisa mengobati rasa sakit sementara. Karena kalau lihat konflik KPK Polri itu, Baroni, itu kan cicak versus biaya jilid 1, 2, 3, dan kemungkinan akan jadi laten 4, 5, 6, dan seterusnya. Ini yang menjadi hal yang kemudian publik juga sudah merasa terbiasa. Tapi kira-kira sementara ini adalah obat untuk mengobati rasa sakit sementara. Mengobati rasa sakit sementara, Prof? Meredakan. Ya, kalau misalnya dilihat akan ada jilid berikutnya, tentu ini sementara. Tetapi kita berharap bahwa ini merupakan solusi akhir dari permasalahan. Inti dari permasalahan ini adalah ketika akan menunjuk pimpinan dari aparatur penegak hukum, apakah itu di KPK, apakah itu di kepolisian atau kejaksaan, itu harus bersih. Karena yang menjadi permasalahan bagi kita dalam rangka memberantas korupsi ini adalah kalau aparat penegak hukumnya tidak bersih, itu akan menjadi permasalahan di masyarakat. Maka timbullah masalah seperti sekarang ini, begitu? Mulai dari jilid 1 sebenarnya. Begitu pesannya, kalau mau menunjuk aparat penegak hukum haruslah yang bersih, Mas Bambang. Karena itu belum jadi tersangka, kata Pak Roni soalnya nanti. Iya, saya pikir masalahnya juga begini sih, kalau kita lihat kelahirannya KPK, sebetulnya kan dia diutamakan memang untuk membersihkan aparat hukum. Karena kalau aparat hukumnya bersih, KPK-nya bisa bubar gitu. Tapi jangan justru KPK-nya dibubarin karena nggak bisa bersihin aparat, gitu loh. Jadi saya juga kadang-kadang berpikir ini hubungan yang baik antara KPK dan Polri dan Kejaksaan dan Pengadilan itu juga jangan terlalu baik, nanti mungkin kolusi. Tidak diperlukan banget ya? Enggak, memang mesti sama seperti pers dengan pemerintah. Kalau hubungan terlalu mesra, persnya yang mati itu. Ya, jadi jangan terlalu mesra tapi jangan juga berantem gitu ya. Ya, nggak berantem, ya profesional aja. Jangan dipolitiking menurut saya. Apakah sejauh ini sudah ada upaya politiking, Pak Roni? Ya, kalau kita lihat pemberitaan ya, ini kan seolah-olah menggiring. Karena kalau kita lihat bahwa putusan pra-peradilan itu, sementara kan kita bisa simak bersama bahwa penetapan tersangka itu tidak sah. Pak Roni, sebagian orang sudah mengatakan bahwa BG satu hal begitu, tapi kemudian persoalannya sudah kemana-mana akhirnya, dan kemudian Presiden sekarang batal melantik BG dan kemudian menunjuk calon baru, Pak Badrodin Haiti, gitu. Buat Polri, di dalam lingkungan Polri melihatnya seperti apa? Untuk
seluruh sudah bersepakat para petinggi atau perwira tinggi Polri eselon 1 bahwa siapapun yang nantinya ditunjuk ketika Pak Komjen Pol Dr. Andes Budi Gunawan misalnya dibatalkan, maka harus siap siapapun yang ditunjuk. Tapi sudah ada pembicaraan di dalam bahwa oh mungkin ini Pak BG tidak jadi dilantik begitu ya? Belum tahu kita. Artinya kesepakatan seperti itu. Kemudian yang lain harus mendukung siapa yang ditunjuk. Dan yang kedua berkaitan dengan penanganan beberapa kasus baik di Polri maupun juga ada kasus yang ditangani oleh KPK, itu nanti akan dikoordinasikan. Akan dikoordinasi, kemudian turunannya pasti ada, Bang Don. Ya, saya kira menarik bahwa Pak Roni dan kawan-kawan ini sudah siap dengan pengumuman presiden. Karena memang kalau kita ikuti kan sebetulnya Jokowi sendiri sudah beri woro-woro itu lewat Pak Buya Shafi'i Ma'arif dan tim 9 bahwa BG tidak akan dilantik. Saya kira itu sebuah isyarat yang sudah pagi-pagi. Yang mengejutkan kita kan cuma dua hal. Pertama, BG sudah dapat restu politik DPR, lalu kemudian BG sudah menang di pra-peradilan, tapi dua-duanya menjadi sekedar macan kertas, bukan? Tapi kalau polisi sudah menyiapkan itu sudah bagus sebetulnya menurut saya sih. Jadi sebenarnya langkah antisipasi dan perbaikan hubungan dua pihak sudah mulai dilakukan begitu, Pak? Ya, kalau saya melihat bahwa sama-sama kedua institusi ini akan melihat ke depan gitu ya. Nanti juga akan ada pengecekan ke KPK, PPATK mungkin terkait dengan Pak Badrodin. Demikian juga terhadap track record dari para pimpinan KPK yang ada, PLT. Nah, tapi kemudian ya ada yang harus bersih satu hal, bukan cuma di KPK tetapi juga di polisi, itu kan satu hal. Jadi Pak Badrodin juga sempat disuarakan punya rekening gendut begitu kan? Ya, saya kira ini kan masalahnya. Kalau seandainya polisi, jaksa, hakim kita itu oke semua, kan KPK nggak perlu dibentuk sebetulnya, ya kan? Iya, betul. Justru KPK itu dibentuk karena ada masalah di situ. Tetapi kan mereka harus bekerja sama dengan polisi yang jujur, dengan jaksa yang jujur, dengan hakim yang jujur untuk membersihkan ini semua, begitu. Nah, problemnya adalah jangan dipaksakan KPK bekerja sama dengan polisi yang korup, jaksa yang korup, hakim yang korup. Dia pemerintah harus memberikan jalan bahwa kamu bekerja yang jujur, bersihin. Kalau polisi, jaksa atau siapapun mau membubarin KPK gampang kok. Bikin aja polisinya bersih, jaksanya bersih, pengadilan bersih, kita nggak perlu KPK lagi. Pak Roni, mau tanggapi Pak Hikmahanto. Begini, kalau kita lihat kasus yang dipersoalkan oleh KPK, inilah kasus lama sebelum tahun 2010. Apakah seseorang itu kemudian diisukan dalam kasus yang lama itu, kemudian tidak ada perubahan? Ya, nah ini kan harus kita melihat secara komprehensif permasalahan itu. Kalau kita masih mencari-cari kasus yang lama, ya kita tidak menatap masa depan tentang bagaimana sebenarnya upaya mencegah agar tidak terjadi korupsi. Itu kan yang lebih utama. Nah, bagaimana track record seseorang sejak tahun 2010 diumumkan ada rekening gendut. Apakah juga cuma di lingkungan Polri? Banyak begini, ya, Pak Roni, kita harus melihatnya secara proporsional, karena kan menatap masa depan, ya. Soal menatap masa depan kita punya statement dari Taufikur Rahman Ruki. Pertama, saya tidak punya tugas khusus yang bersifat personal dari presiden. Apakah presiden punya tugas khusus pada saya, dan saya juga tidak punya tugas khusus. Tugas saya cuma satu. Selama 10 bulan ini pimpin KPK sehingga penggantian pemimpin baru nanti akan berjalan dengan baik. Ya, sesudah statement ini pimpinan baru KPK kemudian membuat preskon. Salah satu hal yang kemudian menarik adalah akan segera bertemu dengan Kapolri. Hari ini kemungkinan akan ada pertemuan. Sore ini akan bertemu. Sore ini, ya. Bertemu dengan Kapolri, kemudian bertemu dengan Kejaksaan Agung, dan bertemu dengan MA, Bang Don. Itu menarik. Saya setuju dengan pernyataan Mas Bambang yang menyadarkan saya tentang perlunya check and balance dalam hubungan antara lembaga penegak hukum. Betul, perlu harmonis hubungannya, tetapi juga harus tahu saling mengontrol.
Karena kemudian mungkin bagi polisi, jaksa maupun hakim, KPK itu seperti super body, dia juga bisa menahan dirinya untuk tidak menjadi super body yang seolah-olah menjadi malaikat bagi polisi, jaksa maupun tidak ada malaikat. Tetapi membuat juga sebuah kerjasama yang kemudian nanti membuat KPK tidak bebas bergerak, lalu kemudian menimbulkan persoalan-persoalan baru. Sekarang kan dengan polisi, Mas. Besok bisa dengan jaksa agung atau kejaksaan, bisa juga dengan hakim. Hal-hal yang sebetulnya kemudian mengerti saya sekarang kalau polisi marah, kenapa yang lain-lain juga tidak begitu misalnya. Gitu. Zaman Pak Ruki dengan Mahkamah Agung. Oh, dengan Mahkamah Agung ya. Ini bukan marah kata Pak Roni. Tapi maksud saya begini. Iya. Merasa tidak diperlakukan dengan adil. Ya, ada perlakuan tidak adil dan seolah-olah dipaksakan dengan rekayasa. Penetapan tersangka tidak secara proporsional, ya, tidak sesuai dengan SOP, dan itu juga nyata melalui proses pra-peradilan. Iya, karena kesan yang tertangkap di masyarakat adalah kesan pertempuran, Pak Hikmahanto, dan antara dua lembaga. Betul, pertempuran itu kalau kita lihat jilid 1 Cicak dan Buaya, jilid 2, jilid 3, persepsi di masyarakat itu ada rekayasa. Seperti tadi kalau Pak Roni bilang, dari KPK seolah-olah ada rekayasa terhadap Pak Budi Gunawan. Nanti sebaliknya, polisi punya rekayasa. Polisi punya rekayasa. Sama juga sama yang sekarang ini, itu seperti itu. Karena apa? Ada kewenangan untuk dua lembaga ini menyangka orang. Sebenarnya kejaksaan juga bisa. Ya kan, kalau misalnya kita bicara bayangkan soal kalau korupsi, tiga-tiganya bertempur. Tapi yang lebih luar biasa sebenarnya kepolisian, Pak Roni, ya. Karena untuk segala macam kejahatan bisa masuk untuk disangkakan. Ini bukan masalah luar biasa. Negara kan memberikan kewenangan kepada Polri menangani kasus. Nah, tentang kasus yang Pak Bibit Chandra itu kan dideponir, belum dibuktikan di pengadilan. Jadi tapi saya tidak bisa kita bilang itu rekayasa. Saya setuju dengan Pak Roni bahwa kita harus menatap masa depan. Langkah baru sudah dibuat, berarti sesudah itu kita melihat masa depan seperti apa. Begitu Pak Roni ya, kita akan kembali sesaat lagi.